Go! Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Abdur. Asal saya dari Nusa Tenggara Timur. Ada di sini yang dari Timur? Pengungsi Timor Leste ya? Alhamdulillah ada orang Timur juga di sini, dari sekian banyak orang ternyata ada orang Timur juga di sini. Karena memang orang Timur tuh agak susah gitu ya. Maunya kita agak membaur tuh agak susah. Kita tuh gampang dikenali begitu. Muka kita tuh gampang. Kelihatan. Ya teman-teman, saya dari Timur, kemudian saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Saya punya bapak tuh tidak ikut KB. Karena saya punya bapak. Iya, saya punya bapak tidak ikut KB. Karena saya punya bapak berpikir begini, kalau 2 anak saja cukup, apalagi 5 anak. Waduh. Sengsaranya minta ampun. Tapi sebenarnya begini teman-teman, kami orang Timur tuh bukannya tidak mengerti KB, kami itu sebenarnya paham KB, kami mengerti itu. Cuman masalahnya adalah kondisi geografis di sana itu yang tidak memungkinkan untuk seluruh pekerjaan rumah dikerjakan oleh hanya 2 orang anak. Tidak mungkin, pekerjaan di sana itu banyak dan jauh-jauh. Cari ikan, ambil jaga ternak, potong rumput, ambil air, cari ikan, cari masalah, banyak. Banyak pekerjaan. Jadi di sana itu kalau bapak itu selalu punya alibi waktu malam-malam. Waktu mama sudah tidur, bapak tuh mulai datang, kemudian korek-korek mama begitu. Iya, selalu punya alibi gitu. Bapak tuh yang datang kemudian, Mama, iya apa? Mari kita anak dulu. Buat apa lagi? Anak kan sudah 2. Hei, itu anak yang potong rumput belum ada. Akhirnya lahirlah anak yang potong rumput. Besok-besok begitu lagi, mama sudah tidur, bapak mulai datang, mulai korek-korek lagi. Mama. Iya apa? Aduh Pak RT, maaf saya salah rumah. Sapu rumah di mana? Kayak begitu. Datang, suruh rumah yang benarin. Yakin, oh ini sapu istri kayaknya. Mulai dia korek-korek. Mama, bangun dulu, kita anak. Buat apa lagi? Anak kan sudah 3. Hei, itu anak yang jaga ternak belum ada. Dan begitu ini anak lahir, mama baru sadar kalau kami tidak punya ternak. Tidak ada. Kepingin begitu. Dan saya lahir besar di Nusa Tenggara Timur, teman-teman sekalian di Nusa Tenggara Timur. Kemudian saya pertama kali datang ke Tanah Jawa, ke Pulau Jawa itu pertama kali tahun 2006. Jadi pertama kali datang waktu kuliah gitu, waktu mau kuliah. Waktu itu saya pakai kapal laut dari Nusa Tenggara Timur itu dari NTT pakai kapal laut sampai di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Jadi waktu mau sampai di Tanjung Perak Surabaya itu subuh-subuh. Jadi dari jauh itu saya lihat kelap-kelip kota Surabaya tuh indah sekali. Indah kelap-kelip di mana-mana. Cuman saya berpikir begini, kalau kelap-kelip seperti itu di desa saya juga ada. Tapi cuman 1, mercusuar. Makanya waktu saya lihat, wih, orang Surabaya kok sombong-sombong ya. Mereka buat mercusuar kok banyak sekali. Apa 1 nelayan 1 mercusuar begitu. Kemudian ketika ini kapal semakin dekat dengan Tanjung Perak Surabaya, itu kelap-kelipnya itu makin jelas. Ada kelap-kelip yang terang, ada kelap-kelip yang remang-remang. Wah itu tanpa tanya orang, tanpa lihat peta, saya langsung tahu. Oh itulah Doli yang terkenal. Saya harus ke sana. Cuman puji syukur alhamdulillahnya teman-teman, wali kota Surabaya kita yang sekarang itu sudah tutup Doli itu, alhamdulillah. Karena menurut saya begini teman-teman, menurut saya tempat prostitusi seperti Doli dan lain-lain menurut saya itu sebenarnya menurunkan harkat dan martabat seorang perempuan. Kemudian sampai di Tanah Jawa itu juga, makanya nih orang Timur tuh agak begitu keluar dari daerahnya itu untuk dia beradaptasi dengan daerah baru tuh agak setengah mati karena kami orang Timur tuh beda dari logat, kemudian dari wajah juga beda. Dan saya waktu kuliah pertama kali itu agak rasa sakit hati begitu. Karena tiap kali di kelas dosen baru datang kemudian kami perkenalan begitu, tiap kali saya perkenalan begitu. Ya teman-teman sekalian selamat pagi, nama saya Abdur dan saya dari Nusa Tenggara Timur. Itu anak-anak orang-orang satu kelas itu semua langsung ketawa. Begitu, di belakang ada yang berteriak, sumber air sudah dekat. Begitu. Kan
Sumpah itu hampir semua orang timur merasakan itu. Maksudnya saya tahu itu maksudnya bercanda begitu biar akrab. Cuman kadang-kadang itu kita rasa macam kok jelek banget ya daerah kami begitu. Kami tidak pernah minta kepada Tuhan untuk lahir di timur masalahnya. Iya kan? Tidak bisa. Maksudnya rasa daerah saya ini kok jelek sekali begitu. Akhirnya besok-besoknya saya tidak pernah mau jujur untuk mengaku sebagai orang timur. Tiap kali di depan kelas, perkenalan dosen baru lagi saya mulai tipu-tipu begitu. Ya selamat pagi teman-teman, nama saya Abdur dan saya putra asli keturunan Keraton Solo. Wah itu satu kelas tambah ketawa. Di belakang ada yang berteriak, sumber air Supindah Solo. Begitu. Sumpah aduh, sakit. Sakit. Sakit, rasanya itu sakit. Saya sampai teman-teman kalau saya kuliah di Malang, teman-teman kalau pernah ke Malang itu paling tidak tahu di Malang itu kampusnya itu lumayan banyak. Salah satu kota pendidikan juga, jadi kampusnya itu lumayan banyak di Malang itu. Nah saya ke Malang pada waktu itu kampusnya banyak, kemudian saya tuh bingung kuliah di mana ya, kuliah di mana. Kemudian saya sampai bisa kuliah pada waktu itu hanya gara-gara saya pilih kampus itu gara-gara kampus itu punya lift. Sumpah hanya gara-gara kampus itu punya lift. Karena saya itu dari kecil sampai besar itu hidup di desa. Jadi saya lihat lift itu cuma di TV. Kemudian saya pertama kali lihat itu kampus punya lift, saya berpikir, wah kalau saya kuliah di sini bayar SPP, tiap hari saya naik lift dong. Oke saya kuliah di sini. Hari saya kuliah di situ, itu 3 hari masa ospek, cuma 1 hari saya ikut materi, 2 harinya saya pakai untuk belajar naik lift. Sumpah, belajar naik lift, semangat begitu. Itu masih pagi-pagi habis sholat subuh yang kampus masih sepi begitu, Malang itu masih kabut, kota dingin kan masih kabut begitu. Itu saya sudah ke kampus. Saya sudah ke kampus dengan niat untuk belajar naik lift. Karena kalau belajar siang-siang kan malu ya, banyak orang. Saya mulai datang ke kampus, kemudian mulai berdiri di lantai 1 begitu tunggu lift ini, tunggu lift. Sepi itu kampus itu sepi, habis subuh masalahnya. Saya tunggu, tiba-tiba saya dengar suara langkah begitu, tak tok dari sana datang begitu. Kemudian waktu saya lihat begini sudah dekat, saya lihat ternyata teman saya dari Papua, dari Waimena Papua jurusan bahasa Inggris. Kemudian saya tanya, Pace, buat apa kau datang pagi-pagi, ada kuliah pagi kah? Tidak ada Abdur. Terus kau buat apa? Saya mau belajar naik lift juga. Aduh Tuhan. Belajar naik lift juga. Kemudian saya bilang, oke lah. Ya sudah, kita berdua belajar naik lift. Jadi kita berdua tunggu ini lift, kemudian lift turun ke lantai 1. Begitu ini pintu lift terbuka, dia langsung berteriak ke saya begitu. Abdur, kau tahan itu pintu, tahan. Kemudian dikeluarkan botol air minum. Saya kan bingung ya. Pace buat apa itu botol minum? Sudah, kau tahan saja itu pintu. Saya minum Aduh Tuhan. Aduh, Pace santai saja, orang lain naik ini tuh aman-aman, tidak ada yang muntah di dalam, tidak ada. Sudah tidak perlu minum, jangan terlalu boros, tidak perlu minum itu. Bagi 1. Dan bahkan waktu setelah lulus, setelah sarjana, diskriminasi yang pernah saya alamin yang sampai sekarang masih membekas itu adalah waktu itu saya habis sarjana, saya lamar dulu mantan pacar saya dulu. Jadi saya lamar begitu. Saya ke rumahnya dia. Orangnya ini asli orang Jawa, asli Mojokerto. Jadi saya ke rumahnya dia, saya lamar dia begitu. Tapi bapaknya itu tolak saya. Alasan bapaknya adalah, Mas, kamu itu belum punya pekerjaan. Saya bilang, Pak, gampang, pekerjaan saya bisa cari. Masalah selesai. Alasan berikutnya dia bilang, Mas, saya tidak mau kalau kau nikah dengan saya punya anak, kemudian saya punya anak ini kau bawa ke timur. Kemudian saya bilang, Pak, gampang, saya bisa buat rumah di sini, Bapak bisa tinggal sama dia. Masalah selesai. Alasan berikutnya dia bilang, Mas, sebenarnya saya itu tidak suka dengan orang timur, karena orang timur itu terkenal jahat-jahat. Wah itu saya langsung berdiri depan bapaknya. Pak, siapa bilang orang timur itu jahat? Hah? Siapa bilang? Orang timur Pak, tidak ada yang jahat. Tidak ada. Dan itu masalah selesai, hubungan saya juga selesai. Karena begini teman-teman, kalau ada yang masih berpikir orang timur itu jahat, saya bisa buktikan kepada kalian semua di sini, kalau orang timur itu tidak jahat. Tahun 2011, data dari Polda Metro Jaya, data terakhir dari Polda Metro Jaya itu masih tahun 2011. Tahun 2011 itu, daerah dengan tingkat kriminalitas paling tinggi di Indonesia itu adalah Jakarta, dengan 53.324 kasus. 2011. Di tahun yang sama, daerah dengan tingkat kriminalitas paling rendah itu adalah Maluku, dengan 151 kasus. Jadi 53.324 dengan 151. Orang timur itu tidak jahat.
tidak jahat di kampung sendiri, kami jahat di kampungnya orang. Saya terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.